Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Icameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Ya, hari Jumat kemarin indeks IHSG melanjutkan kenaikannya ya, naik 4,7 ya. Ditutup di level harga 4.575 ya, seperti pembahasan hari seminggu yang lalu. Ya, indeks IHSG membentuk pola konsolidasi ya, di mana makin menyempit dan arahnya menuju ke falling wedge, dan hari Kamis berhasil di break ya, breakout yang mengikuti breakout dari indeks Dow Jones ya. Nah, pada hari Jumat kemarin indeks IHSG masih melanjutkan kenaikannya kembali ya, karena memang setelahnya itu juga Dow Jones juga naik 6% lagi setelah 11% di hari Selasa. Nah, hari Kamis Rabu malamnya juga 6%. Nah, ini IHSG mengikuti ya, naik 4,7 ya. Jadi ditutup separuh dari kenaikan hari Kamis ya, indeks IHSG ya. Nah, untuk biasanya pada chart yang candlenya menunjukkan downtrend ya, seperti IHSG sekarang, biasanya rebound terjadi, biasanya dia mengarah ke moving average 20 ya, di garis panah coklat ini. Jadi di kisaran, kita akan coba membahas bagaimana support resistennya. Jadi, nah ini kita lihat ya, sudah muncul ya, seperti video yang lalu ya, bahwa indeks IHSG ada range untuk yang dicapai untuk area resistennya ada di mulai 4639 sampai 4937 ya. Jadi high-nya hari Jumat kemarin sudah 4697 ya, sudah masuk range-nya ya. Nah, biasanya untuk saham yang downtrend ya, atau ini khususnya indeks IHSG ya, juga sama ya, secara teknikal ya, ketika saham itu mengalami downtrend ya, biasanya dia akan mengarah kembali ke titik tengahnya. Titik tengahnya yang kita maksud yaitu dari moving average 20 ya. Nah, bisa diperhatikan di saham-saham yang downtrend ya. Berarti maksud downtrend itu yang menggunakan moving average, jadi di mana pergerakan harganya berada di bawah moving average 20. Dan bila kita menggunakan garis Bollinger Band ya, untuk menentukan seberapa parah downtrend terjadi, bisa dilihat dari bentukan candlenya dan harganya ya, berada di antara di area tengah atau di area bagian bawah di Bollinger Band-nya ya. Nah, seperti IHSG sekarang, downtrend-nya yang terjadi di IHSG ini sangat parah sekali, atau tekanan jualnya sangat kuat sekali ya. Jadi, moving average biasanya akan dijadikan area rebound atau area dari resisten yang dari pergerakan indeks IHSG ya. Jadi kisarannya seperti 4639 sampai 4937 ya. Nah, andai kata minggu depan rebound IHSG ini berhasil lanjut ya. Nah, ini kita akan coba membicarakan area seperti judul ya, bagaimana pergerakan indeks berikutnya ya. Nah, nanti untuk resistennya ya. Nah, berikutnya untuk area supportnya ya. Ini saya udah tandain area support nanti ke depan dari IHSG ya. Jadi area koreksi wajarnya ya, itu ada di 4093 sampai 4238 ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba membahas skenario positif secara positif untuk pergerakan IHSG ke depan, yaitu tetap melanjutkan kenaikan ya, walaupun kita tahu di hari Sabtu pagi kemarin ya, Dow Jones mengalami koreksi yang cukup tajam ya, 4% ya. Nah, seperti biasa, penurunan dari Dow Jones sendiri dipengaruhi dari laju dari warganya yang positif corona meningkat cukup drastis ya. Untuk terakhir ya, update terakhir
sudah mencapai 122.000 ya. Jadi sudah sangat banyak sekali ya. Nah, ini memicu penurunan dari Dow Jones sendiri. Nah, di IHSG sendiri juga nanti akan juga dipengaruhi pergerakan dari Dow Jones juga ya. Namun kita perhatikan lagi ya. Nanti penentuan pergerakan dari IHSG sendiri untuk hari Seninnya ya, itu akan juga dipengaruhi dari sesi pagi ya. Ketika lihat Dow Future biasanya pagi udah buka dan respon dari regional Asia ya. Apakah merespon dengan buruk ya, langsung minus dalam seperti biasa kita bisa lihat Australia, Jepang, Korea, dan Taiwan biasanya udah buka ya. Nah, kita akan tunggu juga Dow Future ya. Apakah minus dalam kembali? Kalau ternyata Dow Future menandakan tetap di level kepanikan ya. Jadi minusnya di kisaran di atas 1% sampai 2%. Dapat dipastikan IHSG akan juga mengalami tekanan ya. Nah, ini kita akan pertama akan mencoba membahas skenario positifnya ya, yaitu IHSG tetap berhasil memaksakan untuk naik kembali karena kenaikannya sudah mulai terbatas ya, karena ini sudah 10 kepotong separuh 4,7, andai kata dipaksa naik lagi ada kemungkinan dia bakal naik plus 2% lagi ya. Nah, mungkin naiknya mungkin mendekati masuk ke area 48 sampai 49 ya. Nah, ini ada skenario paling positif ya dari pergerakan IHSG ya. Karena menghadapi tekanan dari adanya virus corona ini masih belum mereda ya. Nah, kita akan berikutnya. Nah, ada kemungkinan juga ini IHSG akan bergerak sideways dulu di range antara 4238 sampai 4639 ya. Nah, ini kita bisa membicarakan skenario yang paling mungkin terjadi yaitu indeks IHSG akan mengalami koreksi ya, karena bila kita lihat leading dari blue chip ya, kita bicarakan leading blue chipnya seperti BBRI ya, BBRI di sektor bank ya. Untuk berikutnya seperti saham-saham tambang ya, seperti Adaro, PT BA, Inco, dan semuanya saham-saham blue seperti di consumer, Unilever ya, dan juga MSP, semuanya rata-rata sudah menyentuh dari moving average 20-nya ya. Jadi bukan yang mungkin bahwa IHSG akan tertekan ya. Tertekan dulu ya. Menuju ke area support ya antara 4093 sampai 4238. Dan kemudian di bulan Aprilnya IHSG akan mencoba untuk rebound kembali ya. Dan kita harap juga perkiraannya bahwa nanti sampai pertengahan April baru mulai mereda ya, di mana peningkatan orang yang positif COVID-19-nya mulai turun ya. Kita harapkan itu bisa juga membawa IHSG juga rebound ya. Nah, skenario terburuk yang ada di IHSG ya. Nah, apabila Amerika khususnya Dow Jones terlihat panik kembali ya, dan turun menembus di bawah 20.000 dan di bawah 18.000, bisa juga nanti IHSG akan panik lagi ya, panik selling lagi, dan dia akan menguji dari supportnya ya di 3918 dan kemudian menembus dari low tersebut ya. Ini ada skenario terburuk ya, namun yang paling mungkin terjadi yaitu yang antara skenario-nya yaitu koreksi menuju ke area support ya 4003 sampai 4238 ya. Turun namun close-nya tidak di bawah dari 3918 dan kemudian bisa naik ya dan membentuk dari pola reversal double bottom ya. Ini double bottom. Nah, ini skenario yang menurut saya paling mungkin terjadi di IHSG ke depan ya, adalah dia mengalami koreksi lebih dulu, kemudian untuk testing area support dan kemudian untuk rebound kembali ya.
Oke, ini kita akan masuk ke dalam segmen pembahasan berikutnya, pembahasan saham-sahamnya apa saja yang menarik ya, yang selama 2 hari terakhir ini menarik ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Karena nanti rekan-rekan akan tergabung dalam membership khusus yang masuk dalam grup Telegram khusus ya, premium. Nah, nanti di dalamnya akan mendapatkan rekomendasi saham baik sebelum market buka ataupun saat market berjalan ya. Dan juga di dalamnya bisa berdiskusi dan juga untuk mengonsultasikan saham-saham apa yang diincar ya, atau juga saham-saham apa yang sudah dimiliki ya. Dan semuanya itu free ya, dan waktunya pun bisa bebas ya. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan. Kita akan coba ini seperti berikut ya, ini yang terakhir diberikan ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan saham yang pertama. Yang pertama kita akan coba bahas yaitu saham Adaro Energi atau Adaro ya. Ini Adaro merupakan salah satu dari saham yang memimpin kenaikan ya. Jadi pertama kali merespon kenaikan dari rebound dari IHSG ya. Seperti kita lihat ya tadi, indeks IHSG sudah 2 candle naik ya. Namun bila kita lihat Adaro ini sudah 1, 2, 3, 4 kali ya, kemarin hari Jumat adalah candle kelima. Jadi dari hari Senin sudah rebound ya. Nah, ketika 2 hari indeks IHSG tertekan ya, di hari Selasa dan di hari tertekan ya, di hari apa namanya itu? Rabunya ya berarti ya. Ini sudah Adaro masih naik ya. Jadi ini salah satu leading sektor yang naik yaitu sektor tambang ya. Di pembahasan di video sebelumnya bahwa sektor tambang ini memimpin dari kenaikan ya. Baru kemarin hari Jumatnya sektor yang berkaitan dengan suku bunga akhirnya merespon naik semua seperti finance dan properti ikut ditarik juga ya. Bila kita lihat ini Adaro, kita tarikan garis downtrendnya ini kenaikannya ini mencapai high 1050 dan terlihat sudah kenaikannya sudah tertahan dan membentuk candle doji ya. Nah, ini bila ada rekan-rekan yang sudah entry di Adaro dan hanya ingin trading cepat harus mulai mempersiapkan stop loss-nya ya. Untuk trailing stop-nya ya. Jangan sampai ada chance Adaro ini akan kembali mengalami koreksi tertekan kembali ya. Dan area support dari Adaro ada di 870 dan di 780 ya. Nah, ini kita lihat volumenya ya. Volumenya cukup sangat bagus ya, tinggi. Jadi akumulasi belinya mulai terjadi ya di Adaro. Dan kita lihat di indikator MACD-nya pun sudah strong ya ini. Akumulasi belinya cukup bagus ya. Nah, kita akan menunggu akumulasi beli lanjutan ya yang bisa membreak dari downtrend channel dari Adaro. Ini tabel dari sektoralnya ya. Di sektoral di Kowal nih saya mengambil 3 yang paling sedikit ya. Di BBI, TFG dan Adaro ya. Kita lihat sempat low sampai tanggal 20 ini low dari IHSG ya. Sempat terdiskon 60% ya. Namun sampai closing hari Jumat kemarin mampu rebound ya, hampir rebound separuh ya ini ya. Nah, udah hampir rebound separuh ya dari titik terendahnya ya. Jadi reboundnya cukup strong sekali ya. Karena emang turunnya juga ekstrim ya. Oke, saham berikutnya yaitu kita akan membicarakan saham Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, ini Inco juga tampak ya rebound ya.
Ya, sudah high-nya 2070 sudah menyentuh dari moving average 20-nya. Jadi target rebound dari Inco sudah done ya. Ini untuk rekan-rekan yang udah entry di bagian bawah, bisa menjaga dengan trailing stop atau stop loss-nya ya. Dan untuk area support dari Inco, ini bisa perhatikan di 1795 dan 1625 ya. Nah, ini kita lihat volumenya di Inco langsung naik ya. Ini terlihat ada selling climax di sini ya. Jadi di saat akhir dari penurunan ada suatu volume yang besar sekali ya. Nah, ini selling climaxnya di sini. Dan ini ada akumulasi berlanjutan dan kita akan menunggu pullback ya. Dan kita akan menunggu dari akumulasi berlanjutan yang breakout dari downtrend channel ini. Nah, lihat ini dari indikator MACD juga terlihat ada akumulasi beli yang cukup kuat ya. Contoh dari kekuatan naiknya ini ya. Di power MACD ini cukup bagus ya. Nah, kita akan lihat Inco. Nah, ini Inco terdiskonnya juga sama seperti Adaro ya, hampir 60% ya titik low-nya ya. Namun sekarang sudah rebound ya. Sampai sekarang di harga tutup 2000 masih minus 45 ya untuk year to date-nya ya. Kinerja dari Inco ya masih minus 45% ya. Nah, berikutnya ada saham Timah. Nah, Timah juga berhasil ya rebound dan menyentuh dari moving average 20-nya di high di 480. Juga resistennya juga di 480 ya. Volume di Inco di Timah ini sama dengan Inco ya. Nah, ini di akhir penurunan ya. Di tanggal 20-nya terjadi ledakan volume ya. Nah, sering disebut dengan selling climax di sini ya. Dan kemudian disusul dengan adanya volume yang besar di sini yaitu adanya akumulasi beli lanjutan ya. Dan bila kita lihat dari dari MACD-nya mulai terjadi proses akumulasi beli ya. Nah, ini namun belum berhasil golden cross ya untuk Timah ya, tidak seperti Inco tadi. Inco sudah mencapai golden cross ya. Karena memang pergerakan Inco lebih bagus ya daripada Timah. Timah sedikit laggard ya, agak lebih telat ya. Nah, bila kita lihat performa dari Timah untuk tahun ini mencapai titik terendah di 328 ya, berarti minus 60%. Dengan harga terakhir 432, kinerja masih year to date-nya masih minus 48% ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu Bank BRI ya. Nah, ini Bank BRI 2 hari rebound ya, dan terlihat tertahan di area downtrend, tarikan dari channel downtrend ini ya. Nah, dan high-nya pun di 3670 sudah menyentuh dari menguji dari moving average 20 ya. Jadi target untuk rebound-nya sudah done ya. Kita akan tunggu berikutnya dari gerakan Bank BRI ya. Apakah pullback lebih dahulu ke area support di 2730 sampai 2930 lebih dahulu, baru nanti akan mantul lagi mencoba untuk sampai ke resisten downtrend yang lebih tinggi lagi ya untuk area untuk midterm ya. Nah, juga ada resisten di 3770. Kita lihat volume 2 hari terakhir juga besar ya. Nah, jadi dari indikatornya MACD-nya pun sudah menandakan adanya mulai akumulasi beli untuk masuk lagi. Nah, kita akan nunggu ke depannya apakah ada dari akumulasi beli lanjutan di Bank BRI ini ya. Karena dengan adanya isu dengan adanya virus corona ini akan menyebabkan terutama BRI ya, karena di mana pendapatan usahanya yaitu UMKM akan sedikit akan terhambat ya. Karena dengan virus corona ini akan menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi dari UMKM itu tersebut, di mana adanya karantina wilayah di mana mulai daya beli masyarakat mulai menurun ya. Nah, untuk Bank BRI sendiri ya untuk tahun ini kinerjanya ya sampai titik low-nya di tanggal 20 yaitu minus 44% ya di 2440.
Nah, untuk sekarang berhasil rebound ya, di close di hari Jumat kemarin 32.30, yaitu minus 26%. Ya, ini pairnya masih 11 ya, dengan PBV 1,9. Oke, saham berikutnya kita akan bahas yaitu Unilever Indonesia ya. Nah, ini terlihat chartnya untuk konsumer emang nampak sedikit berbeda ya. Karena untuk sektor konsumer, ketika masuk ke dalam masa-masa krisis ya, biasanya sektor konsumer adalah sektor yang paling defensif karena memang sektor konsumer tetap akan dibutuhkan walaupun ketika saat sampai krisis virus corona ini terjadi, yaitu di mana sektor konsumer ini termasuk pergerakannya sangat defensif ya. Nah, bisa kita lihat dari pergerakan dari Unilever ini ya. Nah, kita lihat area resisten dari Unilever ini ada di 7625. Nah, kemudian area support sementara ini yang kemarin jadi resisten ya di 6725 dan berhasil ditembus ya 2 hari terakhir ini di Kamis dan Jumat. Dan juga titik low ya ini di 5650. Nah, bila kita perhatikan di Unilever ini kan memang sebelum ini ya, pergerakan Unilever 3 atau 6 bulan terakhir terlihat tuh sangat downtrend ya, dimana pergerakannya naik turun selalu berada pergerakannya naik turun candlenya di bawah moving average 20-nya. Dan paling maksimal pun dia berada sideways ya. Dia sideways walaupun sampai bisa menembus EMA 20-nya, namun maksimal dia bergeraknya sideways dan tidak pernah dia tahun sama 2019 pun tidak uptrend ya, sangat downtrend ya. Nah, bila kita lihat untuk chart pattern-nya di sekarang ini ya, malah terbentuk pola reversal untuk time frame-nya di mid atau long term terbentuk pola reversal ya. Ini kita lihat ada cekungan ini, ada cup, terbentuk cup ya di sini dan terbentuk head ya. Jadi head and shoulder ya. Terbentuk head and shoulder untuk reversal menjadi uptrend ya. Nah, kita akan tunggu validitas dari pergerakan dari Unilever ini ya. Nah, bila kita lihat volumenya sendiri ya, ini bahkan sempat arah ya ini ya. 2 kali ini pergerakannya sempat arah ya. Nah, kita lihat nih 2 hari terakhir volume dagangan ya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari indikator MACD mulai terjadi akumulasi beli ya. Namun belum berhasil golden cross karena hari ini penutupannya cukup jelek karena ditekan jual lagi ya. Kita akan tunggu, ada kemungkinan Unilever akan bergerak sideways lebih dulu ya, ranging dulu sebelum akan melanjutkan kenaikan dengan bila disertai dengan aksi akumulasi beli itu akan lebih bagus ya karena dari chart pattern-nya sudah membentuk pola reversal ya. Nah, kita akan lihat pergerakan Unilever tahun ini. Ya, masih negatif ya. Titik terendahnya di 5275 di 53.000 ya. Sekarang penutupan di 6800 masih minus ya. 27 masih minus 19% ya. Nah, untuk sektor consumer price to PBV-nya biasanya emang sangat tinggi ya. Dan juga pairnya pun juga premium tinggi juga. Ini terutama apalagi Unilever ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba bahas Java Confit Indonesia atau Java ya. Ya, pergerakannya 2 hari terakhir rebound cukup bagus ya. Tapi namun belum mencapai dari moving average 20, namun sudah break ya dari downtrend channel sudah keluar ya. Disertai volume perdagangan yang tinggi ya, transaksinya tinggi, volumenya tinggi, dan dengan disertai volume tinggi ini maka kita lihat dari indikator MACD-nya pun sudah muncul ya tanda-tanda adanya akumulasi beli ya. Nah, untuk support dari Java sendiri ya terdekat ya ada di 870 ya nanti ya. Dengan resisten ini lanjut di 1195 ya. Ini high-nya 1065. Nah, ini ada gap ya di 1080 dan kemarin belum berhasil ditutup ya. Nah, kita akan tunggu ya
kita akan besok melihat dari kondisi global dulu ya, terutama Amerika Serikat ya. Untuk Java sendiri, titik terendahnya tahun ini 810 itu minus, year to date-nya minus 47 ya. Nah, untuk penutupan hari Jumat kemarin 1010 rebound ya, ini year to date-nya masih minus 34% ya untuk Java ya. Jadi untuk Java masih ada space ya untuk sampai ke moving average 20-nya di kisaran 1160 sampai 1170 ya. Namun harus menunggu perkembangan dari Dow Jones sendiri apabila besok Dow future-nya minus dalam di atas 1%, ada chance IHSG juga untuk koreksi lebih dulu ya. Dan juga untuk Java ada chance untuk koreksi lebih dulu. Nah, saham terakhir kita akan melihat saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, MNCN ini juga berhasil ya. Ini sebelah sebelumnya membentuk pola yang cukup bagus ya, reversal bagus ya. Jadi terbentuknya double bottom di sini ya. Namun pada hari Jumat kemarin sempat naik sampai tinggi sekali 1050, namun tertekan aksi jual kembali ya. Jadi ditutup di bawah under resistennya yang diuji ya di 915. Jadi kurang begitu bagus ya. Jadi ada chance MNCN akan turun apabila besok IHSG turun mengikuti Dow Jones ya. Dan volumenya sendiri sangat besar ya. Nah, ini lebih besar 2 hari ini sangat besar ya. Dari indikatornya masih tingginya pun mulai ya, udah mulai akumulasi beli ya. Nah, ini resistennya yang dicoba untuk MNCN ini ada di 1100, namun kemarin baru mencapai 50. Nah, di sesi kedua langsung anjlok ya karena terkena tekanan jual ya. Nah, kita akan tunggu besoknya ya. Apabila Dow Food-nya minus besar, ada chance MNCN akan turun ya. Nah, kita lihat polanya ke depannya apabila benar turun lebih dulu, berarti MNCN membentuk base dulu ya, di ranging di sideways dulu. Baru setelah itu melanjutkan kenaikan ya. Nah, untuk MNCN performanya untuk tahun ini ya, untuk sampai Maret ini terendah di tanggal 20 Maret 825 itu minusnya 50% ya. Nah, ini rebound ya. Tutup di kemarin di 95 masih minusnya cukup dalam karena jualnya spreadnya cukup tinggi ya, dari high 1050 close-nya di 905, jadi cukup dalam ya koreksinya ya. Mungkin untuk pembahasan untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.